Halo teman-teman, great days. Berjumpa lagi dengan saya, Jonathan Kamil alias Kam John. Oke teman-teman, tak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya supaya teman-teman terus terupdate di channel Kam John Mastermind ini. Ya. Tidak terasa sudah video ke-75. Ya. Videonya singkat-singkat, ya, sangat bermanfaat teman-teman ya. Bisa dicek satu persatu. Oke, nah di video kali ini kita akan membahas tentang apa? Ya, kita akan membahas di video ke-75 ini tentang tempat tinggal. Nah, tanya kan, John, apa hubungannya tempat tinggal dengan mindset? Apa hubungannya tempat tinggal dengan alam bawah sadar? Nah, jawabannya ada teman-teman. Jawabannya ada. Jadi tempat tinggal ya, itu tidak tertutup pada harus rumah ya. Bukan terbatas pada rumah. Tapi tempat tinggal adalah the place we stay, yang kita tinggali. Bisa juga kos-kosan, apartemen, ya, hotel, ataupun rental, ya, rumah kontrakan, ataupun rumah mertua, rumah orang tua, itu pun namanya tempat tinggal. Oke ya. The place you stay is very influential to your belief. Ya, tempat tinggal kita sangat-sangat berpengaruh terhadap keyakinan alam bawah sadar kita. Ya. Nah, teman-teman, perhatiin ya, alam bawah sadar itu selalu memperhatikan semuanya detail, ya. Bahkan never miss, ya. Tidak pernah miss loh alam bawah sadar itu. Ya, contoh misalnya di sini ada apa ya? Nah, kita lihat lah, ini ada pagar seperti ini ya misalnya ya. Nah, teman-teman kan lagi ngobrol dengan saya nih, ya, mendengarkan saya berbicara ya kan. Nah, itu kan oh ya masuk ke logika kan, alam pikiran sadarnya yang jalan. Oh iya benar juga, si John ngomong gini, oke saya ngerti, dicatat gitu ya. Nah, tapi alam bawah sadar memperhatikan yang lain teman-teman ya, tembok ini ya kan, ataupun pagar ini gitu, itu diperhatiin loh teman-teman ya. Nanti misalnya ya, teman-teman pergi ke satu tempat ya, pernah nggak teman-teman berpikir gini, pada saat datang ke satu tempat, kok rasanya pernah ya saya kesini ya, kapan ya, padahal itu pertama kali loh teman-teman, pertama kali datang ya, tapi berasanya kayaknya saya pernah lihat ini di mana ya. Ya mungkin mimpi gitu ya. Nah teman-teman, bisa jadi itu adalah alam bawah sadar yang memperhatikan ya dari kejadian sebelumnya yang kita tidak sadari, tapi alam bawah sadar memperhatikan itu ya. Jadi alam bawah sadar never miss. Nah kalau hal-hal sekecil itu saja dia perhatikan, apalagi tempat tinggal kita teman-teman ya. Tempat tinggal kita, detil-detilnya alam bawah sadar itu masuk semuanya, diserap semuanya. Oke ya. Nah, teman-teman coba perhatikan 5 hal ini, ya, 5 hal ini. Pertama, rumah kita ya, tempat tinggal kita ya, apakah kotor atau bersih? Nah, kalau dibilang kotor misalnya katakan, oh ada banyak berserakan, sampah bekas makanan, ya kan, berceceran saus gitu kan, ataupun kotor debu, lumpur, ada kecoa misalnya ya, itu ya. Satu, perhatikan. Nah, yang kedua, apakah kumuh atau rapi? Nah, yang dimaksud kumuh itu apa? Ya, misalnya katakanlah dindingnya ya, kelupas-kelupas gitu kan, atapnya udah reyot, bocor di mana-mana gitu ya. Nah itu perhatikan, apakah kumuh tempatnya, oke ya. Nah yang ketiga, perhatikan apakah bau atau wangi tempat tinggal kita. Nah bau kan bisa juga berarti kita tempat tinggal kita itu dekat dengan pengolahan limbah, misalnya limbah pabrik ya kan, ataupun dekat dengan tempat pembuangan sampah ya kan, ataupun ya hal-hal lain lah, intinya yang membuat hidung kita ya aromanya itu tidak sedap, bau gitu loh ya, ataupun lembab juga bisa ya. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat, perhatikan apakah tempat ini ya, tempat tinggal kita ini berisik atau tenang ya. Nah berisik atau tenang, berisik ini kita bicara keluar ya teman-teman ya. Misalnya tempat tinggal kita dekat dengan tetangga yang wah hobinya ngerumpi ya, terus banyak anak-anak kecil main teriak-teriak gitu. Ataupun motor yang lewat ngong gitu ya, knalpotnya racing seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, itu perhatikan. Dan yang kelima adalah tempat tinggal kita panas atau adem. Ya, kita nggak bilang panas ya, panas matahari ya, karena siang pasti panas matahari. Kalau lagi musim hujan ya pasti adem. Maksudnya adalah sirkulasi udara di tempat tinggal kita itu gimana? Ya. Apakah lembab, gerah gitu ya, nggak ada yang muter udaranya, ataukah adem? Nah teman-teman perhatikan 5 hal ini ya. Penting nggak? Penting. Kenapa penting John? Ya pentingnya adalah karena energi teman-teman ya, energi. Pada saat teman-teman tempat tinggalnya itu tidak nyaman ya,
tidak nyaman, feel-nya gimana? Ya, feel-nya gimana? Mood-nya gimana? Masih ada mood kah? Mood-nya baik kah? Ya, ataukah males? Males lah gitu kan. Udah males, gak semangat gitu ya. Hari-hari pertanyaannya, kalau udah gak mood, feel-nya gak bagus, action gak? Enggak toh? Kalau nggak action, ya, gimana mau berubah nasibnya? Benar kan? Karena apa? Karena 60% waktu kita itu dihabiskan di tempat tinggal kita, teman-teman. Ya. Tidur aja udah 6 jam sampai 8 jam. Ya. Kalau 8 jam aja udah 33% dari 24 jam loh, teman-teman. Ya. Belum mandi, makan, ya kan? Atau istirahat. Kalau misalnya udah berkeluarga, berarti main sama anak, sama pasangan, juga semua di tempat tinggal. Berarti tempat tinggal sangat-sangat influential, sangat penting. Ya, nah teman-teman pernah nggak nih pergi ke satu tempat ya, pergi satu tempat, kelihatannya luas, ya tempat tuh nggak luas sebenarnya, cuman kelihatannya luas ya. Terus pas kita masuk itu yang kita lihat ya, wah rapi, rapi, bersih, ya kan. Terus wangi ya, ada pengharum ruangan gitu, wangi ya, ada bunga gitu misalnya kan, wah enak dipandang. Terus adem ya, sejuk, ada AC dan tempatnya tenang. Nah teman-teman pada saat masuk ke tempat seperti itu, pertama kali apa yang dirasakan? Feel-nya good ya? Pasti wah ini nyaman nih di sini nih, enak nih untuk tidur. Nah berarti kan nyaman untuk tidur, bisa untuk tidur, ya kan? Nah terus merasa apa lagi? Oh enak nih kalau kerja di sini saya konsen, ya. Kalau yang kuliah nih, kalau saya belajar di sini bisa masuk otak cepet nih. Ataupun yang kerja, yang bisnis ya, enak nih untuk tim ya, diskusi kecil gitu. Kayaknya tempatnya itu cozy. Ya, apalagi sampai minum kopi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itulah mengapa ya Apple Company dan Google Company membuat kantornya itu senyaman mungkin. Dibuat 55 yang tadi itu ya teman-teman, ada semua ya. Dibuat sangat nyaman sehingga stafnya, karyawannya itu betah. Pada saat betah dan nyaman ya, menganggap itu adalah rumah kedua mereka. Bahkan ya hasil dari wawancara mereka, Apple dan Google, kantor mereka itu lebih seperti rumah dibandingkan rumah mereka sendiri. Nah, kalau sudah nyaman, teman-teman, kalau sudah nyaman, ide kreatif muncul. Ya, itu teman-teman. Kenapa pentingnya tempat tinggal? Oke? Kesimpulannya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, tempat tinggal sekarang kan seperti ini ya kondisinya. Nah, teman-teman sudah nonton video ini, lakukan ya. Bersihkan. Kalau kotor, bersihkan. Ya, kalau kumuh, ya kan dindingnya kelupas-kelupas, atap reot, perbaiki teman-teman. Tapi masa sih harus perbaiki kelupas-kelupas kayak gitu? Teman-teman, alam bawah sadar memperhatikan. Ya, memperhatikan sampai detail. Lebih mahal mana, cat atau alam bawah sadar kita? Ya, atau action kita. Ya. Perbaiki, atap bocor, perbaiki. Ya, kalau rumahnya bau, ya, pakai pengharum ruangan. Taruh bunga ya, fresh flower, bunga segar gitu. Ya, taruh pengharum ruangan biar wangi. Nah kalau panas ya beli AC, nabung-nabung duit beli AC, pakai AC ya. Nah teman-teman kalau lingkungannya ya berisik, ya lingkungan berisik, saran saya pindah teman-teman. Kok pindah John? Ya pindah ya. Saya nih teman-teman, saya dulu itu tinggal di tempat tinggal yang berisiknya super teman-teman ya, sangat berisik ya. Terus anak-anak bermain, belum mobil, motor lewat, itu hampir seharian itu nggak ada waktu tenang. Saya nggak konsen teman-teman. Akhirnya saya bervisualisasi, saya mau pindah ke tempat sesuai dengan keinginan saya. Dan akhirnya saya dapat teman-teman. Saya pindah ya ke tempat tinggal yang sesuai dengan keinginan saya dan itu tenang, sunyi ya, nyaman sekali. Dan teman-teman tahu ya, action saya naik 2,5 kali lipat. Ya, tentunya omset saya naik 2 kali lipat minimalnya ya. Nah, seperti itu ya. Terus bilangnya gini John tapi saya nggak sanggup, ya, saya nggak punya dana, saya nggak punya uang, atau tempatnya udah nggak ada tempat yang tenang, ini kota besar gitu ya, misalnya nggak ada tempat yang tenang. Teman-teman ingat, ya camkan di mindset kita, I always get what I want. Saya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan, ya. Jadi pasti ada teman-teman, pasti bisa, ya. Coba dulu, usaha dulu. Bukankah semuanya ada possibility-nya? Ya kan? Oke ya. Nah, teman-teman, video kali ini sekian sampai sini ya. Bila bingung, tonton ulang dari awal. Jangan lupa untuk like,
share, dan komen. Ya, tanyakan, diskusikan bila ada yang belum mengerti ya di kolom komen. Terus boleh juga teman-teman share ya ke teman-teman yang membutuhkan, ya mana tahu bisa membantu mereka. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune. Bye. Speed up.